lanjut sesi kedua, yaitu materi yang kedua, yang sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari seorang Kang Irfan, yaitu trainer dan hipnoterapi. Abang Mahat, beliau merupakan trainer yang sering mengisi training di dua hipo. Beliau juga merupakan tim dari Abuzi Hipnoterapi Syariah HSDS. Dan Umi Abi, Masya Allah, satu lagi ya, beliau merupakan seorang hafal Al-Quran, seorang hafiz, Masya Allah. Semoga kita semua dapatkan ya menjadi hafiz dan dekat dengan Al-Quran. Semangat. Amin. Mari kita beri waktu kita kepada Kang Irfan untuk materi mengaruhi alam bawah sadar menghafal Quran. Kita sambut, silakan kita Kang Irfan Ginanjar. Kita putar video profilnya dulu ya, Uma. Oh iya, nah, saya belum profilnya ya. Abang, mari saksikan profil dari Kang Irfan Ginanjar. Ahlan. Masya Allah, pribadi yang luar biasa dari Kang Irfan. Seperti yang tadi kita saksikan bersama ya. Salah satunya dari Darut Tauhid, Masya Allah, dan guru-guru beliau juga Masya Allah. Ahlan, kami persilakan kepada Kang Irfan Ginanjar. Masya Allah. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini kurang semangat dan kurang kompak nih. Kayaknya udah siang kayaknya ya. Speakernya. Oke, speakernya mungkin ya. Oh, speakernya ya. Oke, baik. Oke, benar semuanya, tolong jawab dengan semangat, tolong jawab dengan antusias. Bagi yang menjawab salam saya dengan penuh semangat, antusias, semoga dimudahkan anak-anaknya menjadi hafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang jawab salam saya dengan antusias dan semangat, semoga hajat-hajatnya Allah mudahkan dan Allah berikan yang terbaik. Amin. Dan juga bagi siapapun yang menjawab salam saya, semoga hidupnya berkah berlimpah, dan juga semoga kita semuanya kalau yang punya hutang semoga hutangnya segera lunas. Amin. Paling kenceng nih pas bagian hutangnya ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong cek dulu semangatnya ya. Ketika saya bilang pagi, tolong kepalakan tangan kanannya dan bilang pagi, bisa ya? Tadinya boleh dinyalakan ya? Ya Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya, tatkala saya bilang pagi, tolong jawab pagi, bisa Bunda?
Ya, cek dulu nih semangatnya pagi. 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 Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Ini beda-beda ya. Jawabannya beda-beda. Ya, tolong disamakan dulu ya ketika saya mengisi. Tatkala saya bilang atau tanya bagaimana kabar Anda semua pada hari ini, jawabnya adalah angkat kedua tangannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 mantap. Ya. Ada mantapnya nih ya, wajib nggak boleh enggak ya. Bisa ya, semuanya bisa ya. Tatkala saya bilang apa kabar semuanya pada hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 mantap. Oke, siap ayah bunda semuanya? Oke, cek dulu semangatnya pagi. Paginya bukan alhamdulillah ya, pagi ya. Ini ketuker nih. Oke, sekali lagi apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Salah. Kayaknya ada yang salah nih Bunda ya. Jadi coba kalau salah. Apa lagi nih? Oke. Baik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini saya sangat berbahagia sekali melihat semuanya Bunda yang sama-sama memiliki niat untuk memiliki anak-anak yang hafiz Quran, hafizul Quran insyaallah ya. Dan Bunda semuanya yang berniat di sini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari insyaallah. Semoga Allah kabulkan dan Allah berikan kemudahan insyaallah. Dan salat dan salam sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 230. Ya insyaallah di siang hari ini saya ingin berbagi keilmuan yang saya pelajari, sedikitnya sharing kepada Bunda semuanya di kesempatan hari ini. Saya tidak berniat menggurui Bunda semuanya, tapi di sini kita sharing bersama, belajar bersama, dan yakin dan percaya orang yang merendahkan hatinya untuk terus belajar, maka ilmunya akan dimudahkan masuk dalam hatinya, dan insya Allah akan menjadi sebuah amal perbuatan bagi dirinya. Maka dari itu, Bunda semuanya izinkan saya menyampaikan di kesempatan hari ini, yuk sama-sama luruskan niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hati, buka pikiran kita, dan hadirkan diri kita semuanya 100% di tempat ini atau di Zoom meeting ini. Karena banyak sekali hadirnya di sini hanya sebatas-batasnya saja, tapi tidak seperti itu Bunda semuanya. Tatkala kita belajar niat dengan sungguh-sungguh, gunakan adab yang terbaik, kemudian juga ikhtiarkan, kalau bisa catat, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan ada kemudahan bagi kehidupan kita. Baik, Bunda semuanya, kira-kira kalau sudah siap kita mulai, silahkan komen dulu Bunda semuanya, katakan saya siap Kang, gitu. Langsung aja silahkan komen dulu Bunda semuanya yang siap untuk mendapatkan materinya, komen dulu, siap Kang, bismillah, gitu. Silahkan komen dulu Bunda semuanya ya. Oke, silahkan dikomen dulu, ya. Oke, ini komennya siap. Wah, saya Kang, bismillah, alhamdulillah, masya Allah ya. Bismillah, siap Kang. Oke, alhamdulillah, silahkan ya Bunda semuanya, ini bukti keseriusan, silahkan dikomen dulu Bunda semuanya. Oke, bagus, terima kasih banyak. Oke, kayaknya sudah siap semuanya ya. Oke, maka dari itu kita akan mulai. Baik, kita awali lagi dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda semuanya, tolong komen anak-anak usia Bunda usia berapa saja. Oke, silahkan dikomen. Kang, saya tuh punya usia yang 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Silahkan komen dulu. Oke, Ini ada abinya ya Kang. Kalau nggak disebut nanti khawatir ngambek. Ada abinya. Oh, ini ya, ada abinya ya. Iya. Oh, siap-siap. Memang. Mohon maaf ya Abi dan Umi. Ya, insya Allah terima kasih banyak Abi dan Umi, ayah bunda semuanya yang sudah bergabung. Insya Allah. Ya, ini udah di komen. Sip. Oke. Baik, udah banyak ya. Oke. Nah, sebelum dilanjut lagi, boleh dicek dulu suara saya jelas atau tidak, Bunda semuanya? Bisa ya jelas.
Jelas ya? Kalau Jelas, tapi gerakannya boleh jelas, volumenya dikencangkan sedikit lagi. Volumenya. digimanain Bu? Volumenya kan. Kurang besar ya? Iya, nah. Cek, 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 cek. Oke. Apaan suaranya kecil? Oke. Diulangi lagi. Cek, cek. Udah lumayan sekarang Bunda semuanya ya Bunda? Oke. Udah ya lumayan ya. Alhamdulillah ya. Oke. Baik, ini udah pada di komen semuanya. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau tadi kita belajar dengan Ustazah Ulfa ya terkait dengan tips-tips membersamai anak di rumah gitu ya, tadi dijelaskan sangat rinci sekali, alhamdulillah. Tinggal kita bisa terapkan dalam sehari-hari kita Bunda semuanya, dan niat dengan sungguh-sungguh insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa, asalkan kita mau, yakin, karena Allah pun akan membantu menolong kita semuanya. Dan di kesempatan kali ini saya akan masuk pada materi yang berbeda. Kalau tadi mungkin lebih pada tipsnya, kemudian juga strategi dan lain sebagainya. Nah, di sini pun akan sama, namun kita akan berbeda pada teknik-teknik berdasarkan psikologis gitu ya. Teknik-teknik psikologis yang bisa membantu nih meningkatkan mental, semangat anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran, melepaskan mental blocknya, kemudian juga kita bisa menanamkan semangat untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita akan kolaborasi, apa yang disampaikan dari Ustazah itu luar biasa banget. Kita kolaborasikan dengan materi sekarang biar dapat pemahaman yang maksimal, biar kita penerapannya pun bagus ketika berada di rumah. Baik, saya akan izin menyampaikan dan share screen Bunda semuanya ya. Saya untuk izin share screen. Nah, oke, kita akan mulai di slide pertama. Nah, teknik mempengaruhi. Kita akan belajar teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar anak untuk menghafal Al-Quran. Bersama Markas Quran El Hanif ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Ustazah ya semuanya yang sudah mempersilahkan Abi dan Umi untuk berbagi bersama di kegiatan hari ini. Nah, ini insyaallah seperti janji Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Nah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, lalu adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, ini sudah jelas ya, sudah jelas Allah berfirman bahwa Al-Quran itu mudah gitu ya. Mudah bagi siapapun, hatta anak yang dalam keadaan yang sakit di kepalanya tapi bisa menghafal Al-Quran. Kita sering juga gitu ya melihat dan mendengar, bahkan menyaksikan sendiri yang sudah diponis kanker otaknya tapi dia menghafal Al-Quran, Masya Allah bisa gitu. Artinya apa? Al-Quran itu memang mudah gitu, mudah bagi siapapun. Asalkan apa? Asalkan dia mau untuk terus belajar dan mencari cara bagaimana caranya agar menjadi benar-benar mudah gitu. Dan memang sebenarnya mudah, tinggal kita caranya yang diperbaiki, karena dengan caranya diperbaiki insya Allah benar-benar Al-Quran itu sangat mudah sekali. Nah, kalau kita mengambil ini sebuah keyakinan yang harus ditanamkan kita kepada kita semuanya bahwa Al-Quran itu mudah. Kalau ada yang merasa susah, Kang, oh mohon maaf, berarti kita belum yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Nah, kita harus ubah nih, eliminasi. Kalau kita merasa susah, berat, dan lain sebagainya, ubah itu semuanya dan ganti. Yakinkan kepada diri kita bahwa Al-Quran itu mudah. Gitu. Al-Quran itu apa? Mudah. Insya Allah. Dengan izin Allah mudah ya Bunda semuanya. Nah, kalau dari sisi psikologisnya bagaimana Bunda semuanya agar kita benar-benar juga meyakini mudah gitu ya. Maka dari itu kita pun harus belajar tentang diri kita, tentang anak-anak kita, tentang psikologis anak kita gitu ya. Untuk membantu apa? Untuk membantu hambatan-hambatan yang menghambat masuknya Al-Quran, hambatan-hambatan yang bisa menyebabkan Al-Quran itu jadi susah gitu ya. Selain tadi diajarkan mulai kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala bagi bundanya, kemudian juga tidak diusahakan untuk makan makanan yang halal, rezeki yang halal dan baik gitu ya. Kemudian kita pun dari sisi psikologisnya, sisi mentalnya pun harus dikondisikan sama bahwa meyakini Al-Quran itu mudah. Nah, karena kunci perubahan Bunda semuanya, kunci perubahan ini lihat di sini. Hasil yang kita dapat itu berawal dari sebuah tindakan. Tindakan itu berawal dari sebuah isi pikiran. Nah, apa artinya ini? Tindakan yang kita lakukan saat ini, tindakan yang anak kita lakukan saat ini gitu ya, itu semuanya
hasil dari isi pikirannya gitu ya. Ada orang yang malas, ada orang yang rajin. Orangnya misalkan mengerjakan hal yang sama, tapi kok beda gitu. Dia malas, dia rajin. Pasti ada yang berbeda dari isi pikirannya, pemahamannya, persepsinya akan suatu hal yang dilakukannya gitu ya. Misalkan contoh bunda semuanya nih, bunda, ayah bunda semuanya di hadapan bunda ada ular kobra mau matuk-matuk. Misalkan contoh ke arah, saya izin ya kepada bunda yang ada di sini, misalkan bunda atau ayah deh di sini. Ya abinya boleh dicek abinya ada. Oke, abinya di sebelah mana nih ya? Oke, yang aktif. Oke, Abi Suwardi ada Abi Suwardi. Oke, Abi Muhammad Nur. Nah, izin ya Abi Ada, Muhammad Ustaz. Nur. Oke, apakah terdengar Ustaz? Oke, terdengar Ustaz ya? Insya Allah terdengar. Oke, baik Ustaz. Nah, Afan ya, izin tanya nih Ustaz. Gini Ustaz ya. Di hadapan Ustadz nih, Ustadz Nur ya, Ustadz Nur ada ular kobra, Ustadz matuk-matuk ke arah Ustadz. Nah ini ular kobra, matuk-matuk ke arah Ustadz. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ustadz? Jaraknya dekat Ustadz, di hadapan mata nih di sini. Mau matuk-matuk nih ke arah Ustadz. Apa yang akan Ustadz lakukan nih? Cukup diam dan melihat aja gerak-geriknya. Oh, diam dan lihat gerak-geriknya ya. Oke, nggak kabur, Ustadz? Ustadz nggak memilih lari? Selama dia tidak menyerang ya saya cukup memantau aja. Walaupun udah di hadapan ya, biasa aja, tenang aja ya. Oke, baik ya Ustadz berarti diam aja katanya, tenang walaupun dipatuk ya nggak apa-apa lah gitu ya. Di depan ya. Oke, saya izin ke Bunda Cucu. Oke, Bunda Cucu. Kalau di hadapan Bunda ada ular, Bun, apa yang akan dilakukan Bunda, Bun? Ya baik, Kang. Kalau saya sih, kalau dalam kondisi terdesak begitu ya saya lari dan menyelamatkan diri kan. Oke, lari dan menyelamatkan diri. Kabur, Bun ya? Oh, kabur gitu ya. Kabur. Oke. Emang kenapa, Bun, harus kabur, Bun? Sieun, takut. Takut kenapa emang? Ya, takut dipatok atuh, Kang. Emang kenapa kalau dipatok, Bun? Ular kobra kan beracun. Ya kalau beracun emang kenapa? Kemudian akan mencelakakan kita. Ya kita harus berusaha untuk menyelamatkan diri gitu, Kang. Oke, kalau beracun emang efeknya jadi apa, Bun? Dipatuk beracun nih masuk ke tubuh Bunda, apa efeknya? Ya takut menimbulkan kematian gitu. Oke, emang Bunda pernah mati, Bun? Gara-gara dipatuk ular? Oh, belum. Terus tahu dari mana Bunda kalau dipatuk ular kabur gitu, Bun, dan bakal mati gitu karena dengan bisanya. Tahu dari mana, Bun? Tahu dari berita gitu, Kang. Kan kalau yang orang-orang kebanyakan kalau yang gigit ular beracun gitu kan ada efek keracunannya, betul, bahkan sampai menimbulkan kematian gitu, Kang. Ya, berarti Bunda takut bukan karena ularnya ya, karena ada isi pikiran tentang ular ya, Bun ya. Isi pikiran tentang ular bahwa ular itu berbisa. Betul ya, Bun ya? Takut bisanya gitu, Kang. Oke, sip, Bun. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang saya pindah ke ini nih, ke siapa ya? Oke, Bu Pirha nih. Oke, Bunda Pirha. Oke, izin ya. Oke. Bu, kalau misalkan nih seandainya ular yang sama nih, karena tadi kan kabur ya, kalau Bunda Cucu kabur nih ya, karena takut katanya. Pindah ke Bunda Pirha nih. Ternyata Bunda Pirha itu anaknya pawang ular tersakti, Bun, yang ada di kotanya Bunda gitu ya. Anaknya pawang ular, dari kecil diajarkan menjinakkan ular, kemudian juga bermain dengan ular dan tahu bagaimana ular berbisa dan sebagainya. Kira-kira Bunda apa yang akan dilakukan kalau ada ular tuh di hadapan Bunda? Kalau misalkan ada anak saya, ya panggil anak saya, Kang. Ya mungkin teriak-teriak dulu ya, kemudian lari dan mencari anak saya. Bukan, Bun. Gitu, Kang. Bundanya yang anaknya pawang ular, Bun. Bukan. Bundanya nih yang anaknya pawang ular. Iya. Nah, kemungkinannya ditangkap kan? Saya pawang ular berarti. Iya. Ya, kalau saya punya kemampuan untuk menangkap, Kang, insya Allah saya tangkap. Nah, saya masukkan ke dalam karung. Dijual, Bu ya. Yep. Oke, sip. Nah, Bunda semuanya. Nah, ini bisa diambil pelajaran dari tadi.
Nah, ularnya sama, tapi kok tindakannya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena isi pikirannya berbeda tentang ular tersebut. Ada yang dia menganggap ular itu mudah, bisa dijinakan, tahu cara menjinakkan, dan lain sebagainya. Dia tangkap gitu. Beda dengan bunda cucu misalkan. Karena ada pikirannya nggak tahu cara menjinakannya dan ketakutannya lebih besar daripada pengetahuan tentang caranya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menghindar. Nah, begitupun bunda semuanya, itu artinya ini isi pikiran sangat berpengaruh. Orang yang merasa mudah tentang menghafal Al-Quran, apa yang terjadi? Dia akan mudah beneran gitu. Dia akan semangat, energik untuk menghafal Al-Quran. Orang yang senang dengan Al-Quran, apa yang terjadi? Tindakannya akan berbeda dengan orang yang merasa susah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah isi pikirannya. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada anak kita agar mudah menghafal Al-Quran, maka ciptakan bahwa di pikiran anak kita menghafal Al-Quran itu benar-benar mudah. Menghafal Al-Quran itu menyenangkan. Menghafal Al-Quran itu asyik gitu bunda semuanya. Kalau kita berpikirnya mudah, maka tindakannya akan mudah. Kalau berpikirnya susah, kita akan dibuat susah nih. Tubuh kita akan dibikin lemes, dibikin loyo, dibikin gak semangat, dibikin bingung. Nah, kalau seperti itu hasilnya gimana? Hasilnya ya tidak akan maksimal. Karena tindakannya gak maksimal, otomatis hasilnya pun gak maksimal. Mungkin akan berbeda dengan orang yang semangat, orang yang rajin gitu. Walaupun mungkin dia terbata-bata, tapi karena memang dia semangatnya tinggi, itu akan bisa mengejar orang yang misalkan dia itu bisa, tapi nggak semangat dalam pikirannya, merasa susah juga gitu. Nah itu berbeda bunda semuanya. Maka dari itu kita perlu nih membantu anak kita, membuat anak kita tuh mudah menghafal Al-Quran, meyakinkan, termasuk kita semuanya. Kalau di sini ada yang merasa susah menghafal Al-Quran, lepaskan itu semuanya rasa susahnya. Ganti bahwa Al-Quran itu benar-benar mudah. Al-Quran itu asyik untuk dihafal. Al-Quran itu menyenangkan. Al-Quran itu, nah itu masukkan tuh ke dalam pikiran kita agar energi Al-Quran itu besar dalam diri kita. Kalau energi Al-Quran itu besar dalam diri kita, walaupun kita punya banyak kesibukan, insya Allah kita akan menyempatkan waktu dalam kesibukan kita semuanya. Gitu bunda semuanya. Nah kalau berbicara tentang tadi, tentang isi pikiran, ini akan menentukan tindakan. Maka isi pikiran mana yang harus kita rubah bunda semuanya, ayah bunda semuanya. Nah, saya akan lanjutkan isi pikiran khususnya yang ada di pikiran bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar anak kita. Kita lihat di sini bunda semuanya, ada pikiran sadar, ada bawah sadarnya. Secara kerjanya menurut penelitian, ini ada dua terbaginya ya, ada sadar dan bawah sadar. Kita lihat di sini, sadar porsinya 12% dan bawah sadar 88%. Kira-kira bunda semuanya atau ayah bunda semuanya, antara pikiran sadar dan bawah sadar mana yang paling besar, mana yang paling berpengaruh? Yang 12% atau yang 88%? Silakan komen bunda semuanya. Yang 12% atau yang 88%. Betul ya? Ini yang 88%. Saya ingin perlihatkan kepada bunda semuanya. Apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar. Oke. Nah, lihat bunda semuanya, pikiran sadar adalah pikiran yang mengatur aktivitas tubuh kita secara sadar. Kita yang kontrol atas kendali kita. Jadi sekali lagi saya ulang, pikiran sadar adalah pikiran yang mengontrol aktivitas tubuh kita secara sadar. Kita yang mengendalikan. Contohnya kayak gimana? Boleh angkat tangan kanannya bunda seperti ini. Angkat tangan kanannya. Oke, bergerak aktif ya. Angkat tangan kanannya kanan. Oke, kemudian tengah, kiri. Oke, bagus. Tengah, atas, bawah, tengah, kanan, tengah, kiri. Oke, cukup. Oke, bunda semuanya, ayah bunda semuanya tadi menggerakkan tangan kanannya, betul ya? Itu yang menggerakkan tangan kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu oleh siapa? Oleh bunda semuanya, betul ya? Pikiran yang mana? Pikiran sadar. Kita yang mengendalikan ya. Kita yang mengendalikan ke atas, kita yang mengendalikan. Ini pikiran sadar nih kerjanya nih. Ke kanan, ke kiri. Kan nggak mungkin kalau di luar kendali kita, misalkan pengen ke kanan, kiri. Nah, kanan misalkan kiri lagi. Nah, kanan lagi, kiri lagi. Nah, nggak mungkin kan. Itu artinya pikiran adalah pikiran yang mengontrol aktivitas kita secara sadar. Kita yang kendalikan. Porsinya cuma berapa? 12% bunda semuanya. Ini analisis, lagi aktif, ini 12% saja.
Berbeda dengan pikiran bawah sadar Bunda semuanya. Pikiran bawah sadar itulah pikiran yang mengatur aktivitas kita tanpa kesadaran kita atau otomatis berjalannya. Nah, contohnya kayak gimana? Boleh angkat lagi tangan kanannya seperti ini. Hup, ke kanan, ke kiri, oke, ke atas, ke bawah. Oke, cukup. Nah, kalau Bunda dan Ayah semuanya mengangkat tangan ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, kira-kira Bunda semuanya mengatur aktivitas napas nggak? Menyadari nggak napas? Menyadari atau tidak? Sedang mengontrol napas atau tidak? Tidak ya. Tidak dikontrol, kan napas berjalan dengan begitu saja, betul ya? Oke, napasnya kita ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas ya. Napas terus bernapas. Ini artinya napas kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita gitu ya. Tanpa kendali kita berjalan otomatis. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menciptakan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Sehingga ada yang tidak harus kita kontrol. Nah, pikiran bawah sadar ini Bunda semuanya, tadi kan ya berapa persen? 88%. Nah, apa saja sih yang ada di pikiran bawah sadar? Karena bawah sadar itu sangat besar sekali, 88%. Ini ada beberapa hal gitu yang ada di pikiran bawah sadar ini. Yang pertama, bioritme tubuh. Jadi tubuh kita bisa berkeringat, inilah bioritme tubuh. Kemudian jantung kita berdetak, itu bioritme tubuh gitu ya. Berjalan begitu aja gitu. Repot kalau misalkan napas nih, kita yang kontrol oleh pikiran sadar. Tiap hari kita napas. Gitu terus aja mungkin gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada di pikiran sadar, makanya Allah di pikiran bawah sadar, gitu, ciptakannya, simpannya gitu di pikiran bawah sadar kita gitu ya. Nah, tadi yang pertama bioritme tubuh. Yang keduanya Bunda semuanya itu keyakinan. Sistem keyakinan. Keyakinan tuh mulai dari merasa mudah, merasa susah, kemudian sampai keyakinan terdalam, keyakinan agama ini ada di pikiran bawah sadar gitu ya, ada di pikiran bawah sadar sampai dengan keyakinan agama. Nah, apa yang terjadi? Ini keyakinan ini sangat berpengaruh. Kalau keyakinannya positif, maka akan hasilnya positif. Keyakinan negatif, maka akan negatif gitu ya. Yakin bahwa belajar Al-Quran itu mudah, apa yang terjadi akan dibikin mudah, akan dibikin semangat. Tapi kalau keyakinannya berbeda, misalkan keyakinannya susah, akan dibikin susah juga gitu ya. Makanya sistem keyakinan ini bisa dirubah. Dirubahnya di mana? Di pikiran bawah sadar gitu ya. Nanti ada tekniknya, jadi nggak sembarangan kita bisa mengubah yang ada di pikiran bawah sadar. Ada caranya, ada tekniknya. Hatta termasuk kita nih Bunda semuanya yang punya keyakinan-keyakinan yang kurang tepat. Tadi keyakinan belajar itu susah atau mudah gitu ya, menyenangkan atau tidak, kita bisa jawab. Nah, kalau tidak, wah itu bisa jadi berarti ada sesuatu tuh keyakinan yang kurang tepat. Kemudian juga mencari uang susah atau gampang, misalkan kita jawab susah, ya pantas kita jadi susah tuh nyari uang gitu ya. Padahal kenapa kalau kita coba untuk dibikin mudah gitu ya. Misalkan belajar tajwid, tahsin yang bagus, susah atau mudah, kita susah gitu karena udah tua. Nah, itu pikirannya kurang tepat gitu ya. Pikirannya kurang tepat. Nah, makanya kita bisa rubah. Itu sistem yang kedua, keyakinan gitu ya. Yang kedua. Dan yang ketiganya adalah emosi, Bunda semuanya, emosi, perasaan. Marah. Ini emosi itu bukan cuma marah ya. Woi, gue lagi emosi, aku lagi emosi nih. Enggak gitu ya. Emosi itu bukan dikatakan marah, tapi emosi itu adalah bagian dari perasaan. Namanya perasaan ya, emosi kumpulan daripada nama-nama perasaan. Dari mulai marah, sedih, kecewa, bingung, dan lain sebagainya, itulah perasaan. Malas, itu pun sama perasaan. Nah, ini ada SOP-nya semuanya. Ada SOP-nya. Bisa kita rubah? Bisa. Misalkan ada orang yang mudah marah kepada anak. Anak misalkan jatuhin apa gitu, kita mudah marah gitu. Anak berbuat yang tidak kita sukai, marahnya besar sekali, tidak terkontrol. Berarti ada SOP yang kurang tepat dalam pikiran kita gitu ya. SOP-nya kita akan marah kalau ini, saya akan marah kalau itu. Nah, kita bisa ubah tuh SOP-nya tapi di pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, bisa asalkan kita tahu caranya. Gitu Bunda semua. Itu yang ketiga, emosi. Kemudian yang keempat adalah adalah kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Ini adanya di pikiran bawah sadar. Kebiasaan misalkan kecanduan gadget itu pun ada di pikiran bawah sadar. Kemudian bangun telat dan lain sebagainya itu sudah terrefleks ada di pikiran bawah sadar, tertanam tuh di pikiran bawah sadar kita. Termasuk pikiran memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu memori ingatan yang kuat. Kalau masuknya ke bawah sadar, insya Allah kuat Bunda semuanya. Tapi kalau misalkan gak masuk ke pikiran bawah sadar, itu biasanya mudah lupa. Makanya ada namanya tekniknya buat meningkatkan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, kekuatan daya ingat dalam menghafal Al-Quran.
Gitu Bunda semuanya ya, itu ada di pikiran bawah sadar. Ini mohon maaf ya agak cepat karena memang banyak materinya gitu ya. Waktunya cuma 1 jam Bunda ya. Kalau materi lumayan biasanya tuh bisa seharian gitu ya. Ini sistem SKS, sistem kebut seharian ya, sejam gitu ya. Dikebut gitu ya wayana. Oke Bunda itu ya, itu pikiran sadar dan bawah sadar. Kemudian saya akan lanjut, nanti bertanya di akhir aja ya. Tanya di akhir aja. Nah ini perlu kita untuk mengubah nih yang ada di pikiran bawah sadar kita gitu ya. Nah di antara ini pikiran bawah sadar ini kapan sih terbentuknya? Sebenarnya Bunda semuanya ini terbentuk mulai dari pola didik, pola asuh. Khususnya yang paling kuat itu tertanam di usia 7 tahun ke bawah Bunda semuanya. 0 sampai 7 tahun. Bahkan penelitian dari Dr. Adi Gunawan, 3 bulan dalam kandungan itu sudah bisa menyerap informasi. Makanya berkembang di barat kalau pengen anaknya cerdas itu didengarkan musik klasik gitu ya, didengarkan musik. Kalau di dunia timur, di dunia Islam didengarkan untuk murotal Al-Qur'an. Bahkan ada metodenya gitu ya, biar mudah hafal Al-Qur'annya ya mulai dari semenjak dalam kandungan pun didengarkan Al-Qur'an, dibacakan oleh kedua orang tuanya Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini gitu Bunda semuanya. Bahkan di bawah sadar ini usia sampai 0 sampai 7 tahun ini sangat tertanam banget gitu ya. Bahkan sebenarnya sih kalau untuk sampai usia besar pun sama. Yang membedakan apa? 0 sampai 7 tahun ini nggak ada critical area Bunda semuanya. Ini namanya critical area, faktor kritis gitu ya. Disebut dengan faktor kritis. Kalau 7 tahun ke atas biasanya sudah ada faktor kritisnya. Suka anak itu mengkritisi, misalkan nak sholat, mama juga nggak sholat gitu ya. Nah ini, ada faktor kritis yang mulai aktif nih di usia 7 tahun ke atas. Tapi usia 7 tahun ke bawah ini tidak ada critical area Bunda semuanya. Otomatis semua informasi terekam dengan sangat jelas gitu ya. Terekam dengan sangat baik. Orang tua kita, misalnya kita berantem terus dengan suami gitu ya, dengan istri gitu. Ini akan terekam. Oh, cara menyikapi kalau ada masalah berarti harus seperti ini. Kemudian juga dan lain sebagainya lah gitu ya. Baik itu buruk, baik itu negatif akan masuk. Makanya kalau baiknya adalah kita ya terus berbuat baik, teladankan diri kita gitu di hadapan anak-anak kita. Ini karena akan apa? Akan menjadi keyakinan yang sangat kuat gitu ya di pikiran bawah sadarnya. Kalau sudah usia 7 tahun ke atas, ini nasihat-nasihat agak mulai berkurang gitu, agak susah untuk masuknya gitu ya. Kalau 7 tahun ke atas, apalagi sampai usia tua gitu ya, usia 40 itu udah luar biasa, faktor kritisnya sangat tinggi sekali gitu ya. Makanya nanti kita butuh, salah satunya adalah hipnosis gitu ya. Hipnosis itu apa? Cara untuk membuka gerbang critical area ini gitu ya. Nah, cara membuka gerbang critical area ini namanya hipnosis. Hipnosis itulah penurunan gelombang dari beta, alfa ke theta dan nanti delta. Nanti kita akan pelajari ya. Ini alamiah Bunda semuanya. Kalaupun kita misalkan nih tidak menggunakan hipnosis membuka, dalam keseharian kita pun ini sudah terbuka di waktu-waktu tertentu, ini critical area ini terbuka gitu ya. Nanti akan dijelaskan juga kapan sih waktu critical area terbuka. Kalau critical area terbuka ini informasi khususnya gitu ya, sugesti ini bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, ini akan menjadi keyakinan, menjadi SOP baru dalam pikiran kita sehingga perubahan itu akan terjadi. Nah, makanya kita butuh nih untuk membuka critical area ini baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalau disengaja gimana? Nanti ada tekniknya namanya untuk membuka gerbang critical area itu. Kalau tidak disengaja ya kita mencari tuh momen-momen yang mudah tersugesti, mudah untuk memberikan saran, nasihat. Karena pada dasarnya setiap hari pun kita mengalami kondisi ini. Jadi kondisi gerbang critical area terbuka, kondisi gerbang critical area tertutup gitu ya. Termasuk kita orang tua dan anak-anak kita sama seperti itu. Ya, itu Bunda semuanya ya. Ini berarti critical pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Maka dari itu Bunda semuanya kita akan pelajari bagaimana cara membuka gerbang critical area ini. Kemudian kita bisa men-sounding, kita bisa memberikan sugesti-sugesti kepikiran bawah sadar anak kita gitu ya. Agar apa? Agar dia mudah menghafal Al-Quran, rajin dalam belajar, semangat dalam beribadah, dan lain sebagainya. Ini masukkan ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Kalau udah masuk ke pikiran bawah sadar, ini akan dikerjakan secara otomatis, Bunda semuanya.
Gitu ya, otomatis rasa semangatnya, rasa cintanya gitu ini otomatis akan masuk di pikiran bawah sadar dan akan dijalankan setiap hari. Nah, ini bedanya sugesti normal atau nasihat normal ya. Sugesti itu sebenarnya nasihat ya, bukan konotasi negatif. Sugesti itu nasihat. Nasihatnya bisa positif, bisa negatif ya, sama ya. Kita pun kan sering mendapatkan sugesti atau nasihat dari orang tua kita gitu ya. Baik itu positif, baik itu negatif. Misalkan, nah kamu belajar gitu aja nggak bisa. Oh, nah, itu hancur tuh harga dirinya. Belajar gitu aja nggak bisa. Nanti bisa jadi masuk juga ke pikiran bawah sadarnya. Apalagi kalau dalam kondisi yang sugestif, kondisi-kondisi yang sedang terbuka gerbang kritikalnya. Ini bisa masuk nih ke pikiran bawah sadar. Nah, coba lihat nih, kalau sugesti normal ini akan terpental nih, akan dikritisi oleh filter mental atau critical area. Nah, kalau sugestinya menggunakan hipnosis atau cara yang tepat, ini bisa masuk menembus gerbang critical area dan masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar, apa yang terjadi ini akan menjadi kebiasaan, emosi, keyakinan, intuisi, persepsi, respon otomatis, kemudian juga memori jangka panjang dan sebagainya. Ini banyak sekali manfaatnya. Makanya kita perlu mempelajari nih tentang diri kita. Luar biasa sekali. Kalau kita belajar, oh ternyata kita tuh sangat luar biasa gitu Bunda semuanya ya. Nah ini di sini ya, kita butuhnya hipnosis atau teknik yang tepat untuk satu, melepaskan sugesti negatif atau keyakinan yang kurang tepat atau emosi negatif pada anak kita gitu ya. Dengan apa? Dengan teknik nanti ya, dengan teknik yang akan kita pelajari tentunya. Nah gitu Bunda semuanya. Ini ada gelombang tadi yang saya jelaskan. Jadi sebenarnya diri kita tuh tiap hari ini masuk ke 4 gelombang ini Bunda. Ayah Bunda semuanya ini kita tuh masuk ke 4 gelombang ini gitu setiap hari gitu ya. 1 beta. Beta itu lagi pikiran kritis, analitis, logis. Ini lagi menyimak seperti ini lagi mencerna nih apa yang saya katakan, ini sedang pikirannya beta gitu ya. Ini lagi kognitif gitu ya, lagi analitis, menggunakan logika, lagi fokus dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian turun lagi nih gelombangnya ke alfa. Alfa itu lebih lebih rileks, khusyuk, kayak abis kita habis sholat kan nikmat, abis wudhu, abis doa, enak gitu. Itu kondisi alfa. Menjelang mau tidur, nah ini kondisi alfa. Nah gitu, ini sudah masuk kondisi hipnosis Bunda semuanya. Alfa dan theta ini sudah masuk kondisi hipnosis. Alfa masuk kondisi hipnosis tapi belum terlalu dalam. Kalau theta ini sudah dalam. Biasanya nih kita sangat benar-benar mengantuk, tapi masih kedengar nih suasana di luar sana gitu. Tapi kita tuh benar-benar ngantuk gitu dah. Nah itu benar-benar berat, lemes, tapi kita tuh fokus mendengarkan juga. Nah inilah theta Bunda semuanya. Kemudian terakhir delta, tidur gitu ya, tidur lelap. Ini Bunda semuanya kalau tidur lelap sugesti nggak akan masuk gitu ya. Misalkan diberikan sugesti sedang tidur lelap, ini nggak akan bisa masuk ke pikiran bawah sadar anak kita. Nah, termasuk kepada kita. Ini beta, alfa, theta, dan delta, Bunda semuanya ya. Oke, sip. Gitu. Kira-kira masih menyimak, Bunda? Kalau masih menyimak, silakan komen dulu. Masih menyimak, Kang? Bisiknya barobo gitu. Ini menjelang siang. Oke, komen dulu, Bunda semuanya. Masih menyimak? Oke, dan masih semangat? Silakan komen dulu, Bunda semuanya. Ya, nyimak. Oke, alhamdulillah ya, masih menyimak ya. Oke, masih semangat. Oke, siap. Lanjutkan lagi berarti ya. Oke, sip. Bunda semuanya saya izin lanjutkan lagi ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nanti bertanya di akhir ya. Ini beta, alfa, theta. Nah ini saya selanjutnya adalah oke. Ini saya langsung aja ya karena waktunya terbatas. Kita akan masuk ke tekniknya ya. Tekniknya Bunda semuanya kan ini mengakses pikiran bawah sadar. Nanti kita bisa mengakses pikiran bawah sadar kita di level alfa dan theta. Nah di level alfa dan theta gimana caranya? Nanti kita akan pelajari Bunda semuanya ya. Sebentar lagi kita akan pelajari. Nah intinya apa? Intinya adalah kita di sini harus tahu gitu ya. Kapan pikiran anak itu sedang terbuka critical areanya. Kemudian kita bisa berikan sugesti kepada anak kita gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kalau saat itu misalkan kondisi anak kita sedang tertutup critical areanya, nah kita bisa pakai teknik agar apa? Agar critical areanya terbuka dan kita bisa memberikan sugesti ke pikiran bawah sadarnya. Seperti itu Bunda semuanya.
Tekniknya apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah teknik untuk apa nih? Ini ada 4 teknik terapi Bunda ya, 4 teknik terapi yang bisa akan kita gunakan. Yang pertama adalah EFT, Emotional Freedom Technique. Mungkin di sini ada yang pernah mempelajari, ada yang belum pernah, yang sudah mempelajari kita kuatkan dan kita bisa gunakan nih buat diri kita ataupun buat anak kita gitu. Untuk apa? Untuk melepaskan emosi negatif, keyakinan yang kurang tepat. Tadi mulai dari takut gitu ya, kemudian juga rasa susah belajar, mungkin ada emosi karena dibully dan lain sebagainya. Kemudian visualisasi, ini adalah visualisasi, ini kurang S ya Bunda, mohon maaf ya. Ini harusnya visualisasi. Nah, nanti akan kita pelajari teknik visualisasi. Agar apa? Agar anak kita bisa memiliki semangat gitu. Semangat menanamkan kepikiran bawah sadarnya. Kemudian selanjutnya adalah teknik hypnosleep. Nah, hypnosleep. Nah, saat tidur nanti kita akan gunakan tekniknya. Jadi gimana caranya kita memasukkan sugesti saat lagi tidur. Kemudian indirect sugesti, sugesti secara tidak langsung, gitu ya. Nah, kita akan lanjut nih materinya. Teknik pertama yang akan kita pelajari adalah teknik yang pertama akan kita pelajari Bunda semuanya yaitu EFT. Oke, atau disebut dengan Emotional Freedom Technique ya. Kita akan masuk pada teknik yang pertama. Oke. Oke, Bunda semuanya silakan di komen dulu Bunda semuanya. Di sini siapa yang jujur saja di sini siapa yang merasa susah menghafal? Boleh komen merasa ya silakan. Merasa susah menghafal, ada perasaan-perasaan negatif yang lainnya berat untuk menghafal. Kemudian juga ada perasaan kesal, marah, kecewa dan sebagainya. Silakan komen Bunda semuanya. Yang punya silakan komen. Punya Kang gitu ya. Oke, saya Mama Caca ya. Oke, saya merasa susah hafal. Oke, punya Kang dan lain sebagainya. Betul, Bunda semuanya. Nih, ini teknik yang pertama yang akan kita pelajari untuk melepaskan mental block. Mental block itu adalah perasaan yang menghambat kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Kita mau belajar, pengennya sih semangat, tapi entah kenapa ada perasaan gak semangat. Kita pengen jualan, tapi kok pengen pas mau jualan susah untuk jualan. Kita mau menghafal, kok berat rasanya menghafal. Males rasanya menghafal. Itu ada namanya mental block. Udah tahu sih bagus menghafal itu, tapi susah untuk kita aplikasikan. Kenapa? Karena itu ada namanya mental block. Nah, kita akan belajar mental block ini, termasuk kepada anak kita. Nah, kita akan belajar ini buat diri kita dan buat menterapi anak kita, Bunda ya. Kita akan belajar ini buat diri kita dan menterapi anak kita. Jadi anak kita yang punya rasa susah menghafal, berat dalam belajar, dan ada emosi negatif yang lainnya bisa kita lakukan dengan teknik ini. Dan insya Allah hasilnya efektif. Bagus sekali Bunda ya. Karena saya sudah sering coba. Nah, penyebab mental block ini banyak Bunda sekali ya. Salah satunya memberikan sugesti susah gitu ya. Nah, kamu harus rajin belajar dong gitu ya. Karena belajar itu misalkan atau karena menghafal itu susah, butuh perjuangan gitu ya, susah. Nah, susah itu masuk ke pikiran bawah sadar anak kita. Diulang-ulang juga gitu ya. Nah, ini bisa jadi susah beneran gitu ya. Ini yang pertama, bisa jadi sugestinya sugesti susah. Anak-anak misalkan kita akan belajar matematika, tenang. Pelajaran ini misalkan anak-anak kita akan belajar matematika, siap-siap ya, harus fokus. Karena pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat susah. Tuh, masuk ke dalam pikiran susah. Nah, bisa jadi susah itu ada di sana timbulnya. Begitupun dengan Al-Quran. Mungkin di sini ada sugesti yang salah, kurang tepat, bisa jadi masuk ke dalam anak kita gitu ya. Kemudian dibully oleh temannya. Kamu mah masih hafalan sedikit. Kamu gitu aja kok nggak bisa. Dan lain sebagainya. Ini dibully sama temannya. Dibully tentang hafalannya atau dibully tentang kepercayaan dirinya sehingga dia jadi pemurung gitu ya, nggak pedean dan lain sebagainya. Ini pun bisa jadi mental block gitu ya, mental block bagi anak kita nih, karena kita bisa cek juga bukan cuman susah pada Al-Quran, tapi cek juga nih pada kepedeannya gitu ya, pada keberanian dan sebagainya. Kita cek kondisi emosional mental anak kita. Kemudian membentak anak atau memarahi anak untuk menghafal. Nah, ini nggak boleh Bunda semuanya membentak dengan keras, memarahi. Ini akan tercipta jadi susah untuk menghafal gitu ya. Tercipta jadi tidak menyenangkan dalam menghafal itu karena ada rasa marah, pemaksaan gitu ya. Jadi tidak timbul dari dalam dirinya. Nah, baiknya kita mensounding gitu ya. Ada misalkan kita ada aturan-aturan, kemudian juga tapi kita pun harus benar-benar tepat cara melakukannya. Kemudian membandingkan dengan temannya, membandingkan dengan kakaknya. Ini hati-hati Bunda semuanya, ini bisa mengganggu
kondisi anak-anak, psikologis anak-anak kita semuanya, membandingkan nih hafalan, wah kamu mah lihat tuh anak yang itu mah udah hafalnya banyak, misalkan kamu mah masih sedikit. Nah itu nggak boleh sama sekali Bunda ya, karena tiap orang, tiap anak itu beda-beda kualitas kecepatan menghafalnya Bunda semuanya, itu jangan dibandingkan gitu ya. Kita harus terus memberikan penghargaan, effort, karena dulu saya juga menghafal susah Bunda gitu ya, agak susah bener gitu ya, agak susah gitu ya. Tapi karena Masya Allah seorang guru syekhnya luar biasa, membimbing dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat apik gitu ya, tidak mencederai sedikit pun, dan alhamdulillah gitu meningkat tuh, lama-lama meningkat kecepatan dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Tapi karena apa? Karena diberikan penghargaan terus oleh oleh guru kita, itu diberikan penghargaan, sehingga timbul tuh rasa semangat, cinta pada Al-Quran, ditumbuhkan motivasinya, sehingga walaupun awalnya mungkin susah karena pengkondisian di keluarga sebelumnya, dapat inputan dari teman-teman sebelumnya gitu ya, yang kurang tepat masuk ke pikiran. Ya makanya pas ketika belajar benar susah gitu ya, dan mungkin tahsinnya kurang baik gitu ya, karena berpengaruh sangat sekali gitu ya, tahsinnya kurang baik itu sangat berpengaruh pada pelafalan Al-Quran, kecepatan dalam menghafal gitu ya, seperti itu. Nah nanti kita pelajari, kan ini ada ustazahnya di sini, bisa langsung belajar ya. Nah gitu Bunda semuanya. Kemudian kurang penghargaan, nih kurang penghargaan, itu banyak tuntutan, kurang penghargaan, hati-hati Bunda ya. Ini banyak tuntutan ini itu, tapi dilihat banyak orang kamu mukul-mukul. Oke, tapi penghargaannya sangat kurang. Nah ini harus kita berikan penghargaan gitu ya. Sedikitnya penghargaan, besar kecilnya sesuatu yang dilakukan, tolong berikan penghargaan gitu. Walaupun nyapu sedikit, berikan penghargaan gitu. Nah kamu Masya Allah, terima kasih banyak, rajin ya. Atau jangan dihancurkan. Nah, harusnya gini dong dari dulu gitu ya. Misalkan nyapu gitu, ngapal, bagus tuh kayak gitu. Nah, itu jangan juga kayak gitu. Jadi kita berikan penghargaan tanpa menjatuhkan gitu ya Bunda ya. Itu penyebab mental block. Nah, di sini kita akan belajar tekniknya untuk mempelajari, untuk melepaskan mental block anak kita maupun diri kita. Itu. Mau nggak kira-kira Bunda semuanya belajar tekniknya? Oke, mau tidak nih? Boleh di-unmute dulu deh. Yang mau belajar teknik yang katakan saya mau Kang. Saya mau. Saya mau. Nah gitu biar rame ya. Saya mau Kak. Oke, siap. Siap, hatur nuhun Bunda semuanya ya. Oke, boleh di-unmute lagi Bunda semuanya ya. Kita akan lanjutkan lagi. Oke. Nah, langsung aja nih, ada sih sebenarnya hasil penelitiannya, kemudian video penjelasannya, tapi saya tidak akan sharekan di sini. Kenapa? Karena yang pertama durasi. Nah, gitu ya, durasinya kurang tepat gitu waktunya. Maka dari itu kita langsung aja pada tekniknya. Siap Bunda semuanya ya? Langsung pada teknik. Tapi yakini aja nih, yakini. Nanti bisa minta sama Ustazah. Ustazah udah pernah belajar juga nih Ustazah ya. Nanti tinggal di-sharekan gitu ya. Nanti bisa dibimbing sama Ustazah insya Allah ya. Baik, nah namanya adalah EFT, kepanjangan dari Emotional Freedom Technique. Gitu, Emotional Freedom Technique. Teknik untuk melepaskan emosi. Baik itu emosi positif atau emosi negatif. Memang ada Kang emosi positif, ada cinta berlebihan, tapi jadi negatif gitu ya. Itu bisa dilepaskan gitu. Udah bersuami, sudah beristri, tapi cinta sama yang lain. Nah belum dilepaskan, ini bahaya. Nah ini bisa juga dilepaskan dengan teknik ini. Kemudian juga dendam, marah, rasa susah belajar, susah menghafal, kemudian berat dalam menghafal, ini bisa dilakukan. Nanti tinggal Bunda semuanya identifikasi dulu anak kita. Cek, tanya pada anak kita gitu ya. Tanya pada anak kita, nak ngapal Quran gimana gitu ya, susah atau mudah gitu. Nah tanyain aja gitu, nanti kan jawabnya respon cepat gitu, refleks, mah susah mah, wah itu berarti ada mental block tuh. Nah saatnya kita gunakan teknik ini, tinggal sampaikan aja, nih Dek, Mama punya caranya nih, pengen gak jadi mudah menghafal Al-Quran? Pengen mah, pengen gak jadi hafiz Quran? Pengen mah, Mama bantu ya. Nah langsung nanti kita lakukan, praktekkan caranya. Nah gimana caranya? Ikuti Bunda semuanya, ada 3 langkah, ikuti, ada 3 langkah. Pakai gerakan dan kata-kata, ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Melakukan EFT. Melakukan EFT. Melakukan EFT. Yang pertama. Set up. Set up. Ini di sini 4 jari diketuk-ketuk di sini, ketuk-ketuk, set up. Set up. Oke, boleh kanan boleh kiri Bunda ya, boleh kanan boleh kiri. Oke. Oke, namanya set up. Kemudian yang kedua, tune in. Yang kedua, tune in. Tune in. Kemudian yang ketiga tapping. Nah, ini sini tapping. Oke, bisa ya. Yang pertama apa? Set up. Set up. Yang kedua tune in. Yang kedua tune in. Yang ketiga tapping.
Yang kedua tapping. Oke, bisa ya gitu ya. Yang pertama setup, 2 tune in, dan 3 tapping. Nah, setup itu apa? Kalimat pasrah, kalimat ikhlas. Jadi kita mengikhlaskan, mempasrahkan apapun yang terasa. Jadi kalaupun nggak pede, rasa susah, rasa berat, ataupun dendam, ada rasa benci sama orang lain, sama kita lepaskan tuh, lepaskan, pasrahkan, dan terima tuh, terima dengan segala kondisinya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ketuk-ketuk di sini Bunda semuanya, ikuti kata-kata saya, ya Allah, Ya walaupun saat ini saya titik-titik, titik-titik, tapi saya ikhlas, tapi saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. saya terima. Oke, lakukan 3 kali, ulangi lagi, ya Allah, walaupun saat ini. Nah, gitu, 3 Ya kali ya Allah, walaupun diulangi. saat ini Saya titik-titik, boleh diulangi. titik-titik, Tapi saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah, saya terima. Oke, cukup. Nah, nanti Bunda semuanya isi titik-titik tersebut dengan kalimatnya, dengan perasaannya dan alasannya. Ya Allah, walaupun saat ini saya susah belajar Al-Quran, susah menghafal Al-Quran, berat sekali ya Allah. Tapi saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Gitu. Ulangi lagi 3 kali, ya Allah, walaupun saat ini saya susah menghafal Al-Quran, berat menghafal Al-Quran, tapi saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Lakukan 3 kali, diulangi sambil ketuk-ketuk di sini. Oke, bisa Bunda semuanya? insya Allah. Bisa ya? Nanti saya sharekan nih kata-katanya ya. Nah, saya Ya. sharekan kata-katanya ya Bunda semuanya. Nanti bisa Bunda lakukan sendiri di rumah. Ya, amin. Yang pertama, setup ya. Nanti isi dengan kata-katanya. Termasuk kepada anak kita, langsung aja. Adek, apa yang dirasakan? Ma, aku tuh susah menghafal. Mama bantu ya. Coba sini tangannya. Nanti kita bisa bantu ketuk-ketuk tangan anak kita sambil kita yang mengucapkan. Misalkan ya anak kita dipegang tangannya, kita misalkan ketuk-ketuk tuh oleh tangan kita. Oke, Dek ikutin ya. Nah, ikutin ya kata-kata Mama ya. Sok ikutin. Ya Allah, walaupun saat ini Adek berat sekali ngapal Quran, susah sekali ngapal Quran. Ikuti, tapi ada ikhlas, ada pasrah, ada terima. Ya, Nak? Oke, ikuti lagi ya. Nah ya Allah, walaupun saat ini saya titik-titik. Tadi kan susah ngapal Quran, berat ngapal Quran, tapi saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Gitu Bunda semuanya. Bisa ya? Lakukan 3 kali, 3 putaran. Nah, kalau sudah seperti itu, masuk ke tahap yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu tune in, merasakan. Merasakan nih. Jadi kalau kita sudah melakukan setup, kita yang kedua rasakan dulu. Rasakan rasa susahnya, rasa beratnya, rasa sedihnya mungkin. Apapun perasaan yang ingin kita lepaskan. Kalau di awalnya kita pengen melepaskan nggak pede, otomatis yang keduanya pun kita merasakan perasaan nggak pedenya. Bayangkan lagi kejadiannya mungkin, atau rasakan kembali perasaannya. Perbesar rasa perasaan itu. Gitu Bunda semuanya. Termasuk pada anak kita. Dek coba rasakan kembali susahnya menghafal Al-Quran. Beratnya menghafal Al-Quran. Pas dirasakan, nanti bisa tanya tuh ke anak kita ya. Terasa Dek? Terasa mah. Emang kenapa? Boleh tanya juga kalau pengen digali. Ya ini soalnya guru Ade bilang ini. Misalkan ya bisa jadi kan gitu ya. Nanti sok aja rasain perasaannya. Nah, kalau dirasain perasaannya, masuk ke tahap ketiga Bunda semuanya, yaitu tapping. Ketuk-ketuk di titik meridian di tubuh kita. Yang pertama di atas kepala. Ini. Oke, di sini ya. Ini. Oke, di sini nih Bunda ya. Tapi bukan ubun-ubun kan di belakang ya, di sini. Tapi di tengah-tengah nih. Oke, sambil bilang ya, sambil dirasakan perasaannya, minta kepada anak kita yang merasakan perasaannya, bilang saya ikhlas. Saya ikhlas. Oke, bilang saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Saya terima. Saya terima. Pindah ke halis bagian dalam di sini Bunda. Oke, halis bagian dalam di sini. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya terima, Saya ikhlas, gitu ya. Saya pasrah, saya terima. Cukup saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Ya, pindah ke samping mata di sini saya ikhlas. Saya pasrah, saya terima. Saya pasrah, saya terima. Kemudian di bawah mata Bunda di sini saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Ikhlas, saya pasrah, saya terima. Oke, sekali-kali bilang saya lepaskan perasaan ini kepadamu ya Allah gitu ya. Saya lepaskan perasaan ini kepadamu ya Allah. Ini kepadamu ya Allah. Nah, kemudian pindah ke bawah hidung di sini bawah hidung, saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Saya terima. Saya Kemudian di antara bibir dan dagu Bunda semuanya di sini saya ikhlas. Saya pasrah. Ikhlas, saya pasrah. Saya terima. Saya terima.
Nah, kemudian 4 jari di bawah ketiak. Di sini dulu Bunda nih, di tulang selangka punten, di sini. Tulang selangka. Bilang saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah. saya terima. Ini tulang yang menonjol ya, ada 2 di kanan di kiri. Nah, kita ketuk salah satunya aja, boleh kanan, boleh kiri gitu ya. Kemudian 4 jari di bawah ketiak. Ini bukan di ketiaknya ya, tapi 4 jari di bawahnya. Oke, gitu ya. Saya ikhlas, saya pasrah, Saya pasrah, saya terima. Kalau beres, Bunda semuanya tarik napas yang panjang. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik lagi napas yang panjang, hembuskan perlahan-lahan. Nah, nanti ukur aja, cek. Dek, coba sekarang rasakan perasaannya. Mah, bisa udah hilang, Mah. Ya, biasanya udah hilang. Atau yang keduanya menurun. Masih, Mah, ada sedikit lagi perasaannya. Kira-kira kasih level 0 sampai 10. 0 nggak ada sama sekali dan 10 paling besar. Tinggal 2, Mah. Ya udah rasain lagi. Kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi dari awal. Dari setup lagi. Ulangi lagi aja nggak apa-apa kalimatnya. Sampai dengan terakhir tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan-lahan. Sampai perasaannya 0 hilang. Termasuk kita nih. Ayah dan bunda semuanya ada rasa kesal yang terpendam di dalam hati kita. Rasa marah yang belum terkeluarkan gara-gara suami, gara-gara anak dan lain sebagainya. Sama, lepaskan juga, jangan dipendam. Karena banyak sekali ini problem gitu, ibu-ibu dan bapak-bapak pun sama sih sebenarnya, nggak ada bedanya gitu, dua-duanya gitu, sama gitu. Walaupun kalau bapak-bapak bisanya kelihatan bisa memendam gitu, walaupun kalau pas di ruang terapi bisa jejeritan pun, oh gitu bisa nangisnya lebih kencang lagi daripada ibu-ibu ya. Cuman jago nahan aja gitu, jago nahan di depan istri. Oke, gitu Bunda ya. Bisa dipraktekkan kira-kira? Saya ini kan dulu nih, perlihatkan dulu slide-nya. Nah, Bunda semuanya boleh deh nanti ini aja ya slide-nya saya kirimkan aja ke Ustazah ya. Bunda semuanya nanti bisa di copy, nggak apa-apa. Untuk belajar, untuk dipelajari oleh Bunda semuanya. Nah ini 3 langkah, setup, tune in, dan tapping. Nah ini, kemudian kata-katanya ini. Kalau kalimatnya buat anak kita nih, ya Allah walaupun saat ini aku atau saya, adik, kayak boleh ya. Sebutin masalahnya, kalau masalahnya apa, sebutin aja. Dan alasannya, masalahnya berat, rasanya misalkan susah atau misalnya nggak pede dan lain sebagainya. Sebutin aja di sini, tapi aku ikhlas, aku pasrah, aku terima. 3 kali Bunda ya di tempat di sini, di tempat karate chop ya di tangan kita di awal. Ini kalimat setup. Kalau udah setup, cukup kita tutup matanya, rasakan kembali perasaannya. Kepada anak kita pun sama, tutup matanya, rasakan perasaannya. Perbesar rasa negatifnya, kemudian baru kita tapping, ketuk-ketuk-ketuk. Nih, ini di titik paling atas, ini titik meridian. Ini kan ada yang pertama di eyebrow ya, tapi eyebrow tapi di atasnya sekarang. Nah, di sini di atasnya, kemudian pindah ke sini. Nah, ini titik-titiknya yang lengkapnya seperti itu, Bunda semuanya. Oke, itu dulu teknik pertama, Bunda semuanya. Oke, nah kita lanjut lagi ya teknik yang kedua ya. Yang punya pertanyaan nanti di akhir aja. Ini jam 11.10 nih. Masih semangat, Kang. Lanjut. Oke, masih semangat. Lanjut dulu ya, boleh. Bunda ya, ini masih ada beberapa teknik. Ya mungkin mohon izin Bunda semuanya untuk belajar, ditingkatkan lagi ya semangatnya ya. Oke, baik, katakan pagi dulu. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Pagi. Alhamdulillah. Pagi. Insya Allah ya, Alhamdulillah. Nuhun Bunda ya, Masya Allah semangatnya nih luar biasa. Dan yakin dicatat oleh Allah ya, semangat kita, niat kita, semuanya ikhtiar kita dicatat oleh Allah dan jadi amal ibadah buat kita. Oke, kita akan lanjutkan lagi teknik yang kedua. Ini teknik pertama ya, Bunda semuanya. Teknik pertama ini untuk melepaskan mental block gitu ya, untuk melepaskan mental block anak kita. Kalau sama anak kita ya kita bimbing aja, kita yang ketuk-ketuk dari awal sampai akhir, kita yang ketuk-ketuk. Anak kita cukup merasakan aja dan mengikuti kata-kata kita. Gitu ya, anak-anak kita cukup mengikuti kata-kata kita yang mengetuk-ketuk, kemudian minta untuk merasakan anak-anak kita, kemudian juga minta untuk melakukan perkataan yang kita ingin sampaikan gitu ya. Gitu Bunda ya, bisa dipahami ya. Nanti caranya nanti kita yang bimbing aja, ketuk-ketuk sama anak-anak kita. Nah, tapi PR-nya bukan cuma anak, tapi kita pun sama ya PR-nya buat kita juga sebagai orang tua. Oke, sip kalau sudah. Ini teknik pertama Bunda. Saya izin untuk masuk ke teknik kedua. Nah ini teknik kedua adalah teknik visualisasi. Nah ini teknik yang kedua adalah teknik visualisasi.
Nah, apa nih visualisasi ini? Yaitu sebuah teknik membayangkan atau future facing, membayangkan masa depan atau membayangkan sesuatu dengan kita melakukan pembayangannya dengan sejelas mungkin, seindah mungkin, senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Contohnya gimana gitu ya? Minta nanti sama anak-anak kita, minta sama anak-anak kita, boleh nanti barengan ya, boleh ada personal aja gitu ya, boleh personal. Kalau personal gimana Kang? Nanti minta sama anak kita untuk duduk nyaman. Tapi sebelumnya tanya dulu, Dek mau nggak hafalannya makin kuat, hafalannya makin cepat, mau nggak gitu ya? Mau. Nah itu kalau udah mau, bagus tuh ya, mau mah gitu ya. Itu membangkitkan motivasi anak untuk semakin besar perubahannya nanti, gitu yang terjadi. Nah kemudian kalau sudah gitu, minta untuk merilekkan tubuhnya. Coba deh lemeskan aja tubuhnya, lemes, nyamanin aja. Itu jadi rileks sederhana ya, untuk menurunkan gelombangnya dari beta, dari lagi serius, lagi ngomong biasa, lagi aktif, dengan menurunkannya dengan tutup mata dan direlekkan tubuhnya. Nah lemesin aja, coba nyamanin aja, tarik nafas yang panjang perlahan, hembuskan perlahan-lahan. Ada yang nanti bisa membayangkan nggak? Bisa gitu. Pernah nggak membayangkan kuda? Pernah. Gimana bentuknya? Kita latih dulu tuh pembayangannya. Pernah nggak lihat rumah? Lihat rumah pernah. Kalau rumah kita ada berapa pintunya? Ya kita latih dulu untuk membayangkan. Karena visualisasi ini teknik membayangkan Bunda ya. Teknik membayangkan, dan visualisasi ini adalah salah satu cara atau salah satu bahasa yang dikenali oleh bawah sadar. Nah gitu ya. Jadi bahasa bawah sadar itu adalah visualisasi Bunda ya. Nah, tadi dengan kita merilekkan tubuhnya, itu untuk menurunkan gelombang alfa, biar critical area-nya terbuka. Kalau anak-anak usianya masih di bawah 12 tahun sih itu lebih mudah ya. 12 tahun itu critical area masih kecil gitu ya. Relax sebentar juga udah masuk terbuka critical area-nya, tinggal kita langsung pembayangan. Nah, untuk kita minta anak kita membayangkan. Oke, nah, sekarang coba bayangkan Ade sedang menghafal Al-Qur'an, gitu ya. Coba bayangkan Ade sedang menghafal Al-Quran di tempat favorit Ade. Jadi kalau ada tempat favoritnya, ya minta di tempat favorit itu ya. Kalau bisa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Coba Ade bayangkan Ade sedang memegang mushaf kakak yang biasa kakak gunakan gitu ya. Kemudian coba bayangkan dengan jelas. Kemudian coba nikmati tuh, lihat Al-Qurannya bercahaya, Al-Qurannya coba baca dan masuk tuh. Itu setiap ayatnya masuk ke pikiran Ade dengan sangat mudah gitu ya. Coba bayangkan, Ade coba lafalkan dengan mudah gitu. Jadi seperti itu. Jadi minta untuk dibayangkan anak-anak kita mudah menghafal Al-Quran. Nah, coba rasakan perasaannya, perbesar rasa bahagianya nak. Itu perbesar rasa bahagianya. Mama hitung ya 1 sampai 3, perbesar rasa bahagianya. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan nggak ada rasa bahagianya Bunda, nah gimana Kang? Anak saya tuh nggak bisa merasakan bahagianya, misalnya nggak ada nih perasaan bahagianya ketika dengan menghafal Al-Quran itu pada waktu itu. Nah, kita bisa membawa anak kita pada sebuah kejadian atau pada sebuah momen yang dia merasa bahagia sekali dalam belajar Bunda. Misalkan nih ada pelajaran nggak? Pelajaran yang paling disukai ada mah matematika. Ya udah kita minta bayangkan dia sedang belajar matematika. Oke, di hitungan ketiga, Ade tolong bayangkan ya belajar matematikanya. Yang asik itu tuh, yang mengasihkan tuh, yang menyenangkan. 1, 2, 3, bayangkan. Wah, bayangkan. Tanya sama kita, Ade udah membayangkan? Udah, terbayang nggak? Terbayang. Terasa bahagianya? Terasa mah, alhamdulillah terasa. Nah, kalau sudah terasa gitu Bunda semuanya, oke, rasakan ya, perbesar perasaannya. 1 sampai 5, perbesar perasaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Ade, sekarang bawa ya perasaan ini ke waktu di mana Ade menghafal Al-Quran. Bisa Ade ya? Mama akan minta Ade untuk membayangkan kembali menghafal Al-Quran. Dan bawa nih perasaan bahagia ini ke saat Ade sedang menghafal Al-Quran gitu ya. Siap ya Ade ya? 1, 2, 3. Coba bayangkan lagi Ade sedang menghafal Al-Quran. Oke, sekarang rasakan perasaannya, rasa bahagia yang tadi tuh, yang bahagia matematika, belajar matematika. Oke, terasa deh, terasa nggak? Terasa mah gitu. Nanti terasa tuh. Jadi kita asosiasikan belajar atau menghafal Al-Quran itu mudah dengan menghadirkan rasanya, rasa semangat, rasa bahagia ke dalam dirinya, gitu ya. Oke, udah terasa, udah perbesar 1 sampai 3, 1 sampai 5. Kita perbesar perasaannya, di blow up tuh perasaannya. Gitu ya.
Nah, seperti itu. 1, lebih besar lagi 2, 3, 4, 5. Oke, bayangkan adik sangat cepat sekali ngapal Al-Qur'annya. Oke, 1 halaman misalkan bisa dihafal misalkan 2 menit atau 5 menit gitu ya. Boleh atau 10 menit. Nanti disesuaikan sama kita Bunda semuanya ya. Jadi caranya gitu. Jadi caranya untuk memasukkan sugesti ke pikiran anak dengan cara memvisualisasikan. Nah, gitu ya Bunda semuanya ya. Nanti kalau sudah membayangkan, oke, udah terbayang bahagia ya, menyenangkan iya nak, iya mah gitu ya. Kalau misalnya udah jawab iya mah, oke cukup nak. Oke, di hitungan 3, kamu buka mata ya. 1, 2, 3 buka matanya. Nah gitu. Biasa tanya aja sama kita, nah gimana perasaannya menghafal Al-Quran menyenangkan mah? Mudah nggak? Mudah. Biasanya sudah berubah tuh Bunda ya. Biasanya sudah berubah. Itu biasanya sudah sangat berubah. Saya juga sering praktekkan juga ya, buat pelajaran matematika yang merasa susah, buat menghafal Al-Quran, buat yang lainnya. Termasuk kemarin, ada yang di Instagram cuman ngechatan ya Kak, karena lihat ada Instagramnya, lihat ada ini gitu ya, bisa melakukan itu. Dia chat anak SMA gitu, anak SMP ngechat, kemudian Kak pengen belajar dong gitu ya, biar lebih pede. Akhirnya WA-an, saya kasih nomor WA-nya, dia WA-an, saya kasih tutorialnya untuk melepaskan itu. Sampai suatu ketika dia lakukan lagi buat malesnya. Nah dia lakukan, dia tuh ngejapri Kak, alhamdulillah saya ranking 1 nih sekarang. Saya gunakan teknik kakak IFT-nya untuk melepaskan rasa malas saya dan alhamdulillah sekarang ranking 1. Emang tadinya ranking berapa? Ranking 8. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, ini bisa digunakan ya kalau mental blocknya hilang, potensinya kembali berkembang gitu, kembalinya luar biasa. Nah, kita bisa combine ya tadi untuk melepaskan IFT-nya dengan melepaskan mental blocknya dengan IFT, kemudian kita bisa menanamkan semangatnya dengan visualisasi. Gitu Bunda semuanya. Kita minta memvisualisasikan. Karena biasanya gini, orang yang merasa susah pasti sudah tervisualisasikan dalam pikirannya susah. Gitu ya. Orang yang merasa berat pasti sudah tervisualisasikan berat. Termasuk kita mau berangkat kerja, kalau udah merasa bakal ketemu si dia, pasti omongannya jelek dan sebagainya. Pasti itu udah perasaannya terasa dan pikiran kita udah jadi nggak enak gitu ya. Berangkat pun jadi nggak terlalu mood. Nah makanya ubah tuh isi pikirannya dengan teknik visualisasi. Kira-kira Bunda semuanya bisa nggak melakukan itu? Bisa atau tidak? Silahkan yang sekiranya bisa komen dulu Kang. Bisa insya Allah gitu. Nanti tinggal diulang-ulang aja ya, kalau nggak bisa di videonya ya. Nanti dibalik deh yuk, naon tadi kan kata-katanya gitu ya. Bisa insya Allah ya. Oke, gampang, cuman kita menyuruh untuk membayangkan menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi stepnya adalah minta untuk relax terlebih dahulu, nyamankan dulu, minta tarik napas yang panjang biar nyaman dulu. Kalau kedua, minta untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan sedang menghafal Al-Quran mudah, menikmati, senang, lihat syekhnya merasa bahagia, lihat ini bahagia gitu. Gampang, nanti tinggal dibangunkan lagi atau tinggal diminta untuk buka mata lagi. Oke, bisa insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, mantap. Sip ya. Itu teknik yang kedua ya. Ini nggak usah praktek buat kita ya, buat Bunda. Nanti saya lanjut aja nih buat anak-anak aja. Kang, buat kita bisa nggak? Bisa Bunda, semuanya sama. Saat menyikapi anak pasti dalam pikiran kita bisa jadi pakai pola lama gitu, pikiran yang lama. Kemudian ada sugesti yang kurang tepat. Sama kita ubah tuh dalam pikiran kita. Saat anak kita sedang marah, kita biasa aja. Kita senyum pada anak kita. Kemudian kita bisa mendidik dengan baik gitu ya. Nah, kita bisa mengontrol emosi kita. Bisa nggak? Bisa. Bisa berubah nggak? Bisa berubah. Asalkan terus aja dipraktekkan. Nah, dicek aja nih perubahan-perubahannya. Gitu Bunda. Ya, insya Allah. Itu teknik yang kedua. Oke, mungkin saya sampai 11:30 ya. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan gitu ya Bunda. Setelah ini mungkin pertanyaan. Izin ya untuk menyampaikan lagi teknik selanjutnya. Oke, teknik selanjutnya Bunda, ini teknik visualisasi. Kemudian yang ketiganya adalah ini teknik hypnosleep. Hypnosleep. Oke, sip. Oke, Bunda semuanya pernah tidur di malam hari? Alhamdulillah pernah ya. Anak-anak kita pernah tidur di malam hari atau di siang hari? Pernah gitu ya. Karena semuanya ya tidur. Nah, fase menjelang tidur itu ada namanya delta atau theta ya, mohon maaf ya. Itu masuk kondisi hipnosis. Jadi sebenarnya hipnosis ini alamiah Bunda semuanya ya, terjadi pada siapapun gitu ya. Oke, terjadi pada siapapun. Setiap orang yang pernah tidur pasti pernah memasuki dulu kondisi hipnosis gitu ya, kondisi theta, alpha gitu ya, dari
Dari beta lagi seger ini, kita menutup mata, merilekkan tubuh, kemudian juga lebih lemes lagi, itu masuk kepada theta, kemudian tidur. Nah itu delta, gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita gunakan teknik hypnosleep ini untuk apa? Untuk memberikan sugesti kepada anak kita. Nah sugestinya gimana? Caranya melakukannya gimana? Caranya mudah banget. Yaitu bunda semuanya, tatkala anak kita sedang tidur ya, anak kita sedang tidur, itu pada gelombang apa kira-kiranya kalau tidur? Tolong dijawab dulu nih, barangkali salah persepsi lagi nih. Tidur gelombangnya apa nih? Boleh dijawab dulu, boleh di-unmute? Delta. Oke, delta. Kira-kira kalau delta sugesti bisa masuk atau tidak bunda semuanya? Tidak. Tidak bisa masuk. Yang masuk itu gelombang apa saja? Alfa dan theta. Oke, betul. Sip 100 ya buat bunda semuanya. Nanti dikasih door prize ya. Insya Allah dapat hadiah menarik ya. Menarik beca, menarik mobil, menarik motor ya. Dan juga hadiah insya Allah. Hadiah haji ya, ketemu di Baitullah ya. Insya Allah bunda ya. Allah nanti yang kasih. Nah sip. Kalau sudah seperti itu. Kalau udah tahu ya gelombangnya apa di delta. Nah tinggal kita lakukan nih. Kita turunkan gelombangnya. Dari delta kita turunkan ke theta atau ke alpha. Caranya gimana? Pas lagi tidur nih anak-anak bunda semuanya pas lagi tidur, silahkan nanti bunda bangunkan sejenak. Bangunkan sejenak. Nak gitu ya. Nak. Sampai dia terbangun sedikit. Iya mah. Nah biasanya kan iya mah. Nah itu terbuka tuh critical areanya. Masuk pada kondisi theta atau alpha. Jadi kita pas lagi tidur lelap, kita sedikit bangunkan. Nak. Iya mah. Ada apa mah. Nah itu sedang pindah gelombang tuh. Gelombangnya pindah ke gelombang theta atau alpha. Nah di saat itulah kita kasih sugesti positif. Kita kasih nasihat positif. Kita kasih saran yang positif. Tatkala masuk pada gelombang theta atau alpha. Nah, tapi jangan sampai dia terbangun gitu. Ya mah, ada apa mah? Itu udah seger. Nah itu jangan ya. Kalau udah seger beda lagi gelombangnya nanti gelombang beta ya. Kita cukup di theta, di alpha. Nah pas tatkala tadi, iya mah, nah gitu ya. Ada apa mah atau gimana ada responnya. Nah kita kasih sugestinya. Itu jangan terlalu panjang teing ya. Jangan menceramahi seperti halnya bunda semuanya menceramahi anak-anak di rumah ya. Oh taklimnya teh sajam gitu ya. Belum sajam nanti 2 jam kemudian taklim lagi, ketemu lagi taklim lagi. Dah insya Allah ya hati-hati. Nanti nggak betah dengan kita ya. Karena taklimnya tuh banyak gitu ya. Hampir 10 kali taklim ya. Tiap ketemu pasti taklim. Nah gitu bunda. Nah kita balik lagi ke tema kita ya. Nah kalau sudah terbangun sedikit, kita masukkan sugestinya. Sugestinya, nah boleh. Tapi sugestinya positif ya, positif dalam artian. Nah mulai saat ini dan seterusnya, adik rajin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tidur lagi nak. Nah gitu ya, gitu. Jadi kita masukkan tuh sugestinya. Mulai saat ini seterusnya adik semangat dan rajin menghafal Al-Quran. Iya nak, boleh kita kasih pertanyaan juga boleh. Iya nak, iya mah. Biasanya jarang menolak tidak. Anak yang dalam kondisi seperti itu nggak akan mungkin pikiran kritisnya ada tidak mah gitu ya. Nah enggak, tapi akan diterima. Karena dalam kondisi lemas gitu, iya mah, ya aja lah biar cepet gitu ya. Iya mah, nah, pasti kita juga sama diiyain aja. Nah iya itu tanda bahwa masuk ke programnya kepikiran bawah sadar. Iya mah gitu ya. Misalkan, nah mulai saat ini dan seterusnya kamu nurut ya sama mama, cinta sama papa, sama mama dan papa gitu ya, atau sama Umi dan Abi. Oke, ya nak, ya mah gitu. Bisa tidur lagi nak. Gitu. Biasa minta tidur lagi aja. Gitu. Kalau udah gitu minta tidur lagi. Cuman nanti kita gunakannya ini nggak bisa cuma 1 kali ya. Wah 1 kali langsung ada perubahan, nggak. Nanti ada kontinuitas aja gitu ya. Nah, continue kita lakukannya. Butuh kesabaran bunda ya. Butuh kesabaran dan keistiqomahan juga. Insya Allah kita berikan sugesti positif. Nggak lama kok. Cuman membangunkan sebentar. Kita kasih sugesti. Suruh tidur lagi. Gitu. Besoknya lagi. Pas lagi tidur bangunkan lagi. Gitu lagi. Bisa kira-kiranya bunda semuanya? Bisa atau tidak? Bisa insya Allah. Nah, saya sharekan nih screen-nya. Saya sharekan di sini. Nah, nanti nih contoh skripnya ya. Saya kasihkan buat bunda semuanya. Ini kalau panjang teing nanti dikurangi aja bunda ya.
Kalau kelihatannya misalkan cepat langsung tidur, nanti Bunda pendekin aja, nak mulai saat ini dan seterusnya kamu semangat dan rajin ngapal Quran. Iya nak, cukup sampai situ. Sugesti buat anak rajin belajar, nah mulai saat ini dan seterusnya kamu adalah anak yang rajin, kamu semakin semangat dalam belajar. Iya nak, gitu ya. Atau misalkan daya ingat kamu juga semakin meningkat. Iya nak, atau setuju nak? Nah gitu, boleh setuju atau iya. Termasuk buat rajin beribadah, kemudian sugesti untuk percaya diri, sugesti untuk menurut perkataan orang tua, sugesti untuk kecanduan gadget. Nah ini banyak juga. Saya juga sering ngisi buat kecanduan gadget. Ini buat orang tua, teknik terapinya gimana, pengkondisiannya gimana. Nah seperti itu Bunda ya. Nanti di-share aja ya untuk kata-katanya tuh yang tadi ya. Tinggal dicontek deh. Nanti ubah-ubah dikit aja gitu, dihafalkan heula. Aduh Kang, naonnya tadi teh, hafalin aja dulu gitu ya. Hafalin dulu kata-katanya, nanti lakukan gitu ya, kalau nggak langsung hafal gitu ya. Nah gitu, tapi diusahakan tidak menggunakan kalimat negasi. Nah kamu sudah tidak malas lagi ya, nah itu tidak malasnya dihilangkan. Kenapa? Kalau pakai tidak biasanya suka pikiran bawah sadar tidak menerima kata tidak ya, khususnya gitu ya. Kalau dalam kondisi hipnosis ya, tapi kalau kondisi biasa ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Kalau kondisi biasa nih lagi normal, tapi kalau kondisi hipnosis, sugesti yang baik itu tidak menggunakan kalimat negasi. Negasi itu tidak, jangan, nah bukan, dan sebagainya. Gitu ya Bunda semuanya ya. Diusahakan kalimat positif. Kalimat positif, nah kamu adalah anak yang rajin belajar, nah kamu adalah anak yang cerdas, anak kesayangan mama. Gitu ya, gitu. Bunda semuanya, tanamkan tuh kepikiran bawah sadar anak kita. Insya Allah dalam kondisi seperti itu nanti akan terbentuk tuh bawah sadarnya, sugestinya masuk. Daripada kita nasehatin berbusa-busa gitu di waktu kondisi biasa tapi nggak masuk-masuk kan sayang juga gitu ya. Kita udah taklimnya 2 jam tapi TNU masuk gitu ya. Besoknya gitu deh. Nah itu sayang banget. Mendingan di kondisi-kondisi yang lebih pas gitu ya. Seperti layaknya doa kan yang waktu-waktu mustajab ada kan. Nah kita juga gunakan tuh waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat gitu ya. Oke itu teknik yang ketiga. Saya lanjut dulu nih terakhir teknik yang keempat. Ini sekaligus untuk penutup aja ya di teknik terakhir ini, nanti kita tanya jawab, nah sisanya tinggal kita praktek. Ya, terakhir adalah indirect sugesti, memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar di momen-momen sugesti secara tidak langsung. Ya, jadi di waktu tertentu saat anak sedang melakukan aktivitas itu ada bawah sadar anak kita lagi terbuka. Nah, kita bisa masukkan sugesti-sugestinya ke pikiran bawah sadar anak-anak kita. Nah, apa aja nih? Nah, ini saat mengantuk, Bun. Nah, ini saat mengantuk kondisinya, ini kondisi alfa atau theta nih, kondisi mengantuk. Kita lagi ngantuk, nah, suami lagi ngantuk, kasih sugesti aja, papa makin cinta sama mama. Nah, gitu, Bun ya. Nah, atau sugesti-sugesti yang lain, papa belanjaan naikin ya, gitu. Atau yang lain lah deh. Papa makin rajin ya ke masjidnya, papa ini. Nah, ini boleh nih dalam kondisi seperti ini. Saat bermimpi, kita pun bisa memasukkan sugesti saat anak sedang bermimpi. Tanda mimpinya gimana, Kang? Biasanya itu ada getaran di mata, rapid eye movement gitu ya, pergerakan geser terus. Nah, biasa itu lagi mimpi tuh. Kita bisa kasih sugesti saat dia sedang bermimpi. Kemudian saat melamun, membayangkan sesuatu, misalkan. Nah, ini terbuka tuh gerbang kritikan areanya, lagi ngelamun gitu ya. Nah, kamu semakin cerdas ya, gitu. Nah, kamu semakin hebat ya. Nah, kayak gitu. Kita bisa masukin tuh. Nah, kamu hebat, kamu cerdas. Mama sayang kamu. Oke, kamu lagi apa, Nak? Gitu, biasa tanya aja biasa lagi. Nah, jadi pas waktu kondisi momen melamun, kita kasih tuh sugesti pendek aja, jangan terlalu panjang gitu ya. Di momen-momen ini kita kasih sugesti-sugesti positif gitu. Dan yang pasti Bunda semuanya dalam aktivitas sehari-hari pun diusahakan kita pun menghindari kalimat-kalimat yang negatif Bunda ya. Kalimat yang membandingkan anak-anak kita, kalimat yang membentak, memarahi dan lain sebagainya Bunda ya. Nah, karena nanti efeknya bakal besar juga gitu ya ke anak kita. Kita misalkan pakai ini tapi di satu sisi kita pun membandingkan, di satu sisi kita menjelekan, kurang penghargaan dan sebagainya. Ini akan jadi bertolak belakang, dalam artian jadi agak susah gitu. Makanya dari itu kita pun diusahakan nih berpikir, berkata dan bertindak yang positif Bunda semuanya ya. Karena anak-anak kita pun mencerminkan akan terlihat dari orang tuanya seperti apa. Nah gitu, ini saat fokus membaca buku, kita lagi fokus nih anak kita, saat fokus ini terbuka kritik areanya. Nah kita bisa kasih sugesti juga di situ. Kemudian saat main game, nah
Jangan sampai nih kamu main game aja nanti jadi bodoh. Nah ini bodohnya masuk ke pikiran ya. Hati-hati Bunda ya. Misalkan kamu main game aja nanti bodoh. Nah, kamu jadi bodoh dan sebagainya. Jangan Bunda ya. Nak kamu makin nah mulai saat ini seterusnya misalkan main gamenya makin berkurang gitu, senangnya makin berkurang boleh gitu ya. Di sini kita kasih kalau memang main gamenya sudah berlebihan kita kasih sugesti-sugesti juga buat anak kita ya. Atau ini sugesti yang positif ya. Pas lagi main game, lagi fokus banget, kamu anak yang rajin ya, kamu makin cinta belajar, cinta menghafal Al-Quran gitu. Nah gitu Bunda ya. Saat menonton sama ini pun ada sugesti gitu. Di sini terbuka, apalagi Bunda semuanya kan suka nonton sinetron ya. Mungkin gitu, tapi insya Allah di sini mah sedikit ya. Pas nonton sinetron, nah biasanya kan ada yang sampai keluar air mata ya. Kalau ada yang tokoh antagonis kita ikutan gitu, ikutan marah, ikutan kesel. Nah itu saya sedang terbawa tuh suasana, itu sedang kondisi hipnosis juga sama. Nah itu bisa kasih sugesti tuh di situ ya. Suami, istri kita, anak-anak kita. Saat bingung sama, saat melamun, saat menangis. Nah, saat menangis kasih kita penghargaan. Tanya dulu apa, kemudian nak tenang ya, baik-baik saja kok. Kamu makin bisa bangkit, makin lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Tergantung ya jenis apa nih masalahnya, kita kasih sugesti yang disesuaikan aja dengan kondisinya gitu ya. Kemudian saat marah gitu ya, biarkan dia marah terlebih dahulu. Atau boleh saat marah kita tetap tenang, nah kamu semakin bisa menahan amarah, kamu semakin baik, kamu semakin soleh gitu ya. Ini gitu Bunda ya, pas lagi marah dia marah gitu ya pada kita akan masukkan sugesti. Nanti juga akan berbeda, akan masuk ke pikiran bawah sadarnya. Begitu saat sedih, saat kagum, dan saat bahagia. Oke, gitu Bunda ya. Ini ada beberapa waktu selain dari waktu tidur, ada juga di waktu-waktu ini. Oke, gitu dulu mungkin. Ini karena sudah jam 11.34 ya, gitu dulu mungkin teknik-tekniknya banyak, bisik olab teuing, seueur teuing gitu ya. Nanti bingung. Insya Allah nanti bisa dipraktekkan tuh yang itu semuanya mulai dari EFT, kemudian juga tadi ada visualisasi, jadi hipnosis sederhana visualisasi itu ya. Kemudian yang ketiganya itu ada tadi yang teknik untuk apa yang tadi itu, mohon maaf lupa nih ya. Untuk yang ketiganya, apa Bunda semuanya yang ketiganya tadi? Yang ketiganya hypnosleep dan yang keempatnya adalah teknik yang terakhir tadi indirect sugesti. Siap Bunda semuanya, gitu dulu. Silakan saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Pak Irfan gimana ya? Kata-katanya nggak bisa ngeluarin kata-katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya maksudnya dari ilmunya Masya Allah. Kasir, maksudnya banyak banget ilmu yang bisa kami dapatkan ya Kang Irfan. Jangan kan ilmu, nanti banyak yang harus kami praktekkan juga gitu kan. Karena terutama saya pribadi ya Kang Irfan ya, dalam hidup kan banyak masalah ya, dan apapun yang bukan masalah yang sedang berlangsung nanti selesai, bahkan masalah yang berlangsungnya memang nggak ada habisnya gitu. Betul. Nah, dari satu, jangan untuk menghafal Al-Quran yang malas dan yang susah dan sebagainya, banyak yang mesti dihipnoterapi nih Kang Irfan. Masya bisa Allah. Bu, dilakukan sendiri aja, sendiri tadi kan udah diajarkan, tinggal dipraktekkan aja insya Allah. Iya Masya Allah. Dan ya, nah saking tajubnya dengan semuanya, jazakumullah khair Kang Irfan atas ilmunya. Baik, maaf karena sudah di penghujung acara. Insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan pada hari ini. Ilmu yang telah kita dapatkan dari dari Umar Fiza dan dari Kang Irfan, semoga semuanya berkah dan kita insya Allah akan diamalkan diakumulasi dengan bersama-sama. Amin. Alamin. Baiklah, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Abah, Umah, dan
Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada MKE yang telah menyelenggarakan acara seminar ini bersama Kang Irfan Ginanjar. Masya Allah, barakallah Kang Irfan ilmunya. Dan kepada Aba dan Umi yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom ini, saya tutup dengan salam segala yang benar dari saya, yang benar dari Allah SWT, dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. Kang Ivan atas ilmunya. Sami-sami. Maaf atas kelebihan waktunya ya Kang, mau dijelaskan. Ya nggak apa-apa. Terima kasih banyak juga buat semuanya ya, Masya Ya, Allah. terima kasih. Mohon salam silaturahim buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin lab ya Bunda semuanya. Baik, Kang Ivan. Kang Irfan.